Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue pada sekalian di Zero Note Podcast. Akhirnya kita kembali podcast lagi setelah terakhir bikin Super Bowl 56 review bulan kemarin ya, bulan Februari, lama banget berarti. Ya karena sebenarnya kita mau bikin podcast, cuman tadinya gue udah mau bikin nih, ayo bikin Toto. Kok ini kayaknya Maret berita thread-nya bakalan banyak ya. Ternyata benar. Ya kan? Lu lihat sendiri kan kegilaan off season NFL di bulan Maret ini. Makanya jadi karena itu kita bikin podcastnya buat ngerekap semua yang terjadi di Maret, khususnya thread sama satu berita itu yang si yang nggak betah pensiun ya. Dia kayaknya itu dia di rumah dengerin istri sama anaknya yang ini ngomel, bacot lu, gue main lagi dah. Langsung dah, balik lagi gue main lagi dah. Makanya jadi kita bakal bahas semua yang terjadi di Maret di podcast kali ini bareng sama gue, Fadil, host kalian tadi udah bilang maaf, sama Nuha dan Oka di sini. Jadi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, konten sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Yang dengerin audio only di Spotify langsung follow biar dapat notifikasi pas kita upload. Terus juga follow dan join semua sosial media kita. Yang nonton di YouTube langsung klik deskripsi video ini tuh, link semuanya udah ada. Nggak usah malu-malu, nggak usah jaim, nggak usah apa. Nggak zaman sekarang jaim dan apa-apa. Sekarang zamannya malu-maluin dan ya itulah, langsung gerak lah, jangan kaku, jangan nggak gerak ya. Karena kalau lu ketinggalan NFL satu aja, kalau ketinggalan NFL satu berita pun udah ketinggalan banyak. Makanya jadi langsung aja join semua sosial media kita. Jadi udah, sebelum kita mulai ini nih yang gue udah tulis nih di background video ini ya, Maret gila ya. Sebenarnya gue mau bikin March Madness tapi ya Indonesiain lah ya, Maret gila dah. Nah, Maret gila, yo. iya, malah gila emang. Sebelum masuk nih, kemarin ada peraturan baru ya yang disahkan sama NFL, yaitu peraturan overtime tapi hanya buat di postseason aja. Jadi kan kalau kalian ya pastinya kan kalian kan pada ini kan yang nonton, apa nih playoff udah kayak golden goal, masa cuma sekali doang udah selesai habis bikin touchdown ya kan. Nah, itu NFL kemarin udah dengerin tuh keluhan lu semua ya, para netizen ya. Nah, jadi kemarin NFL udah mengubah, tapi ingat, hanya di postseason, berarti hanya di playoff sama Super Bowl, oke? Regular season masih sama yang peraturan sebelumnya. Jadi, peraturan barunya adalah kalau tim yang dapat possession pertama nih, dia dapat bola pertama bikin touchdown, lanjut. Lawannya dapat kesempatan. Kalau yang sebelumnya kan langsung selesai kan? Iya kan? Kalau sekarang yang baru main lagi, oke? Terus yang kedua itu, kalau misalnya kedua tim nih, misalnya tim lawannya nih bikin touchdown juga, skornya sama. Nah, possession selanjutnya yang bikin skor menang. Oke, karena gak usah lama-lama, capek. Nih gue baca di komen nih katanya, overtime rule bagusan college football lah. Ya iya, kalau lu mau tim lu lihat pada masuk BPJS nggak apa-apa pakai college football. Apalagi tuh match biasanya kan sampai 3-4 jam tuh. Kalau misalkan pakai peraturan college lu mau nonton sampai 5 jam bakal capek sendiri sih. Iya, makanya. Gue mending peraturan OT yang kemarin NFL. Iyalah. Apalagi kan kalau konsep football kan kalau nggak salah, kalau misalnya setiap possession walaupun complete walaupun incomplete atau apa kan waktunya berhenti kan. Yep. Itu kan pemainnya ada napas. Nah, ini kalau misalnya complete atau inbound kan waktunya jalan. Berarti kan harus lanjut main terus kan sebelum waktunya habis. Nah, jadi gak logis kalau NFL overtime pakai college football. Kalau misalnya tim lu, yang tadi gue bilang, kalau tim lu mau masuk BPJS nggak apa-apa. Nah, sama terakhir nih yang perlu yang perlu di note ya. Nah, kalau misalnya pas kick off ya kan. Pas kick off itu timnya yang nendang bola bikin safety. Nah, misalnya tendangnya kenceng banget, ditangkap sama returner, tahu-tahu di tackle di end zone-nya ya kan. Terus safety, berarti tim yang nendang kick off menang. Oke. Nah, gue ke Kak dulu, Kak. Lu setuju nggak sama peraturan overtime di postseason yang baru? Ya fair aja sih sebenarnya. Cuman ya ini jadi makin ngurangin efek dari sebuah defense ya. Karena kita tahu sebenarnya kan kalau football itu tidak hanya bermain di offense tapi juga di defense. Nah, ketika tim lo nggak bisa ngentiin offense lawan dari defense lo, ya
ya harus salahin defense dong. Ya kemarin kan reaksinya kan karena Josh Allen sama Patrick Mahomes kan lagi duel sengit gitu juga kan. Iya. Nah, itu mungkin salah satu reaksinya kenapa pada banyak orang yang pengen ada peraturan OT baru yang ngikutin peraturannya college. Overall gue pikir ya it's fair lah. At least dua offense ini bakal dapat kesempatan lah untuk mencetak skor. Cuman ya agak disayangkan aja, berarti kita nganggap defense itu bukan suatu bagian dari sebuah game di American football. Jadi agak nggak se-antusias orang kebanyakan lah untuk peraturan OT ini. Tapi karena ini hanya untuk postseason itu menurut gue it's a fair deal. Oke. Lu gimana Nu? Lu setuju nggak sama peraturan overtime position yang baru? Kalau gue jujur kurang suka ya, karena gue udah menikmati dengan sistem yang dalam tanda kutip disebut golden goal itu, jadi one possession and done, karena menurut gue itu actionnya bakal jauh lebih banyak, karena kalau misalkan tim offense gak bisa menyelesaikan bola menjadi touchdown, bisa di counter dengan tim yang lain. Jadi siapapun yang bisa menyelesaikan satu drive itu yang menjadi touchdown, menurut gue itu udah sangat-sangat cukup dan entertaining. Dan yang gue heran kenapa itu baru diprotes di tahun lalu, di playoff tahun lalu. Padahal kan kalau misalnya kita melihat playoff tahun-tahun sebelumnya gitu, gak ada yang protes tuh kayak gitu. Kenapa tiba-tiba fans Chief atau fans Bills tiba-tiba ngeprotes itu? Padahal kan hal ini udah berjalan cukup lama dan sejauh ini nggak ada keluhan gitu. Sejauh ini tuh nggak ada keluhan dari peraturan tersebut. Menurut gue aneh aja sih kenapa harus diubah lagi yang sistemnya udah berjalan dan nggak ada komplain, bahkan pemain pun juga nggak komplain gitu sebenarnya. Ya walaupun tiba-tiba ada Josh Allen yang tiba-tiba komplain gitu, cuman menurut gue kurang gimana gitu kalau misalnya aturan itu harus diubah lagi. Fans tuh terlalu demanding kalau menurut gue. Itu sih. Oke. Karena ini kalau pakai peraturan playoff baru tuh, gue sempat baca di Ari Meirov, kalau pakai peraturan overtime yang baru, Josh Allen dapat kesempatan bola. Kalau pakai overtime yang baru, Chiefs masih dapat kesempatan bola pas lawan Patriots tahun 2018. Kalau pakai overtime peraturan baru, Falcons masih bisa mungkin ngebales pas blue the lead. Nah, jadi ya emang di satu sisi yang setuju karena ya berarti kan diturutin ya, nih tim lawan dapat kesempatan gitu kan, kesempatan buat nyerang. Nah di sisi lain ya ini udah berlangsung sejak lama, nggak ada yang protes, kenapa tiba-tiba diprotes kan karena ini doang kan. Nah jadi itulah pasti reaksi overtime di postseason yang baru pasti ada pro dan kontra. Tadi nggak apa-apa tuh saja di komen kalau reaksi kalian ya sama peraturan yang baru itu. Nah jadi udah kalau gitu kita langsung aja masuk ke tema podcast kali ini. Maret gila. Jadi kita akan mengulas semua trade yang membuat mata lu nih melotot ya, sampai gemeteran tuh bacanya, sampai ini beneran nih anjir gitu kan. Nah, gua akan bacain trade yang pertama, tapi apa kita mau bahas dulu kali ya, ini breaking news yang pasti awal Maret kali ya, yang ada pemain yang dihukum karena judi. Iya. Boleh bahas ya? Silakan. Okay. Jadi Calvin Ridley, wide receiver Falcons itu resmi dihukum setidaknya nggak boleh main selama musim 2022 karena melakukan taruhan. Yang pas itu dia kemarin sempat izin nggak main dulu karena mental health. Oke. Tapi ternyata dia judi. Nah, peraturan NFL itu walaupun ya kan gue baca di sosial media, lah ini kan NFL kerjasama sama perusahaan judi kayak Caesars ya. Terus apalagi sih DraftKings, DraftKings ya. Nah, dan beberapa perusahaan betting lainnya. Iya. Tapi kok ini pemain judi kok di-ban, aneh banget ya, karena judinya di pertandingan NFL dia kan, berarti kan ada indikasi ada football gajah kan, siapa tahu kan. Iya. Nah
Kalau lu Kak, gimana reaksi lu setelah tahu Ridley dihukum tidak boleh main sama musim 2022? Ya, hukumannya emang pantas lah untuk sebuah pelanggaran yang sebenarnya itu di olahraga lain juga ada kayak gitu. Kayak ketika mereka nge-betting pertandingan dalam timnya sendiri ataupun pertandingan dari tim NFL lain. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi hukumannya 1 musim menurut gue adil ya, lumayan adil. Walaupun sebenarnya kan juga pembelaannya Calvin Ridley itu nggak nge-betting untuk bikin timnya kalah atau gimana gitu. Tapi it's not right for you to bet on any games that you played. Apalagi terlibat dengan bet dengan tim lu sendiri. Jadi it's a fair penalty sih. Emang tidak seharusnya untuk ada satu pemain pun yang berusaha menjudikan performanya di NFL. Oke. Nah, berarti itu ya reaksinya Calvin Ridley. Nah, kita langsung aja masuk ke thread pertama. Ini thread yang wah gila sih, gua pas malam-malam pagi ya dapat beritanya, gua langsung wajar, gue langsung teriak anjir gila. Yang pertama ini Russell Wilson di trade ke Broncos. What the hell? Nih Broncos dapat Russell Wilson sama 2022 4th round draft pick di trade. Seahawks dapat QB Drew Lock, tight end Noah Fant, defensive end Shelby Harris, 2022 first round draft pick, 2022 second round draft pick, 2022 fifth round draft pick, 2023 first dan second round draft pick. Lu reaksi lu gimana? Ya tentu saja saya senang karena Seahawks otomatis tidak bisa menjadi musuh langsung buat Rams di NFC West. Saya sih bahagia ya. Cuman kan tim jagoannya Rams ya kalau masih gitu. Terus lanjut. Cuman tentunya ini trade-nya ini the trade for Broncos win. They really need this trade karena di satu sisi tidak hanya Broncos aja yang membuat move, saingannya di AFC West tuh juga membuat move yang sama dan bahkan sama liarnya kalau menurut gua. Ini yang membuat nanti di musim 2022 AFC West tuh bakal bad blood atau mandi darah sih kalau menurut gua. Dan melihat apa yang dilakukan sama Broncos dengan mereka mengambil Russell Wilson, ya memang sih mereka memang benar-benar butuh stable quarterback yang bisa membawa franchise mereka jauh lebih tinggi lagi. Dan selama ini kan problem mereka dari dulu sejak Peyton Manning kan memang quarterback ya. Dan hingga trade-nya Russell Wilson dilaksanakan, masalah itu belum selesai juga. Dan semoga sih ya at least Russell Wilson bisa bagus di AFC West aja sih. Dan I wish him a good luck. Dan sayangnya sih dia ketemu defense-nya yang lumayan mengerikan juga sih di AFC West. Oh iya ya. Itu aja sih. Iya benar. Tapi nanti I wish him a good luck lah. Iya, tapi nanti itu defense nanti ya di AFC West, karena ini AFC West benar-benar divisi mandi darah udah fix ya di musim 2022 nanti ya. Kayaknya divisi terberat tuh bakal pindah dari NFC ke AFC sih. Iya, tapi tetap West. Tapi yang West. Iya. Oke. Kak, tapi dari lu lihat dari Seahawks yang dapatnya ini segudang nih ya. Yep. Menurut tuh apakah Seahawks sudah resmi masuk ke rebuild era? Karena kemarin juga sekalian ya Bobby Wagner dirilis sama Seahawks dan sampai sekarang sampai kita rekaman mendapat tim loh. Iya, dan dirilis di hari yang sama dengan Russell Wilson di trade. Iya gila. Jadi ini udah pertanda bahwa Seahawks masuk dalam fase rebuild karena dengan ada Russell Wilson, Bobby Wagner kemarin juga mereka mentok-mentok di NFC Divisional Round. So John Schneider sebagai GM Seahawks dan juga Pete Carroll head coach-nya Seahawks itu merasa bahwa oke, ini kita udah sampai ke batas maksimum kita dengan adanya Russell Wilson dan juga Bobby Wagner. Maybe we have to start again. Kita harus rebuild lagi. Dan gue pun ngerasa kayak itu
return yang didapat untuk Russell Wilson lumayan fair in terms of picks, hanya picks-nya aja. Kalau pemain gue cuman yakin dengan Noah Fant sebagai tight end itu mungkin bisa jadi option buat Drew Lock ataupun siapapun starting quarterback Seahawks nantinya. Itu jadi dan returnnya itu dengan Drew Lock, terus habis itu Shelby Harris, Noah Fant, 2 first round picks. It's time for rebuild buat Seahawks. It's time for rebuild buat Seahawks. Itu aja. Oke. Nah, next ini trade lainnya di Maret gila ini adalah sebelum kali like Carson Wentz di trade ke timnya baru ganti nama ya, Commanders. Commanders dapat Carson Wentz sama 2022 second round draft pick. Colts dapat 2022 second round draft pick, 2022 third round draft pick, sama 2023 conditional third round draft pick yang bisa jadi second round draft pick kalau Wentz main 70% dari total snaps. Nah, Kak, lu gimana reaksinya? Seriously, Commanders, Carson Wentz gitu? Jawaban kalian buat quarterback ketika divisi kalian lagi enteng-entengnya, kalian masih coba-coba untuk ngambil quarterback kayak Carson Wentz? Oke, but in all seriousness sebenarnya Carson Wentz kemarin mainnya lumayan bagus di musim 2021. So, mungkin it's worth the bet. Tapi kemarin kan quarterback-nya adalah Tyler Heinicke ya. Not a big upgrade juga sih, kayak lumayan slightly upgrade aja. Jadi mungkin mereka masih bisa compete di NFC East yang sebenarnya juga divisi yang lumayan gampang juga. Tapi I don't know, buat compete di NFC itu masih belum cukup menurut gue dengan Carson Wentz. Mungkin di pikiran mereka adalah mereka bisa carry the team with their defense dengan running game, tapi mereka butuh lebih dari seorang Carson Wentz untuk mereka bisa akhirnya naik pangkat jadi contender gitu. So maybe kalau buat grade-nya gue kasih Washington B kali ya. B. Iya, B untuk trade-nya dengan Carson Wentz. Karena mereka juga nggak give up banyak sih. Mereka give up second round dan conditional third round ya. Iya. Jadi nggak terlalu korban banyak untuk dapetin seorang Carson Wentz. So dia pretty good deals. Oke. No, gimana reaksi lo sama trade? Jangan reaksi. Dengan reaksi. Berarti gue tanya, buat Colts yang nantinya kita juga bakal bahas ya, ada trade terbaru tapi jangan di-spoil dulu. Nah, gue mau nanya draft capital dulu. Kalau menurut tuh nih draft capitalnya Colts yang dapat dari Commanders, menurut tuh cocok gak buat harganya Wentz? Kalau gue melihat dari apa yang Colts dapetin dari hasilnya Wentz tahun lalu, hasil trade-nya tahun lalu kan, kalau nggak salah deal-nya itu mereka mainin Wentz itu entah 12 game atau berapa, akhirnya deal itu buat Eagles jadi first round pick kalau nggak salah. Dan mereka tuh mencoba untuk melakukan hal yang sama ketika mereka melakukan trade Eagles sama Colts buat Carson Wentz ke Wentz ini yang ke Commanders. Mereka mencoba untuk melakukan hal sama sebenarnya technically. Dan menurut gua sih kayaknya bakal dapat juga dari hasil Commander yang memainkan Carson Wentz, yang mungkin bakal bisa jadi kalau sehat bakal main full season. Menurut gua secara value is a fair trade lah, karena secara performance juga nggak jelek-jelek amat juga di musim lalu. Cuman ada beberapa play yang ya menunjukkan kalau Carson Wentz is still Carson Wentz yang bukan kayak MVP season pada tahun 2017 yang the real Carson Wentz yang sloppy, yang ya sebenarnya mainnya oke, cuman at some point ada beberapa play yang mungkin ya seperti itulah. Saya juga tidak bisa mendeskripsikan lagi gimana how sloppy is Carson Wentz gitu. Jadi secara value is a fair trade, fair and square. Cuman kan memang Commanders kan istilahnya mereka butuh benar-benar yang QB1 yang bisa diandelin. Menurut gua Taylor Heinicke cuma bakal bisa menjadi backup doang, nggak bisa dijadikan. The franchise cannot rely with Taylor Heinicke sih. At least sama Carson Wentz lu bisa rely sama dia gitu.
Soalnya dia udah pengalaman sebagai starting quarterback for so many years in Eagles, udah pernah bawa juara juga. Walaupun beberapa tahun belakang menurun, cuman dia menurut gue jadi ini aja sih, safety netnya aja, safety. Kalau misalnya lu butuh quarterback yang safe gitu, nggak perlu harus tuh ganti-ganti selama satu musim full, nggak perlu bongkar pasang, ya Carson Wentz is the answer for now buat Commander. Oke. Next, kita ke trade ini nih. Gue juga sebenarnya sih ini ya, ini kayak apa? Cap casualty juga ya. Maksudnya cap casualty itu ini pemain yang terlalu makan capnya gede. Jadi sebelum capnya gajinya memakan cap space, di trade aja deh mendingan. Khalil Mack di trade ke Chargers. What the hell? Bears dapat 2022 second round draft pick sama 2023 sixth round draft pick. No, reaksi lu? Jujur gue kaget sih. Serius, gue bangun itu kalau nggak salah waktu Indonesia pagi ya beritanya tiba-tiba Khalil Mack bangun tidur masih ya bangun tidur banget lah. Gue langsung lihat HP. Hah? Ini beneran nih gue lihat Khalil Mack di trade ke Chargers. Wah gila sih menurut gue. Gilanya ini tuh bukan karena nama besar Khalil Mack. Oke, memang Khalil Mack is a big name. Emang pemainnya emang bagus banget lah secara defense, udah terbukti. Cuman dia pindahnya ke Chargers yang secara defense khususnya front seven tuh udah oke gitu, nggak perlu ada tambahan lagi menurut gua ya. Udah ada Joey Bosa, masih ada yang di sebelah kanan itu gue lupa. Dan untuk linebacker-nya pun juga menurut gua stable, oke lah. Ini ditambah dengan Khalil Mack, wah makin ngeri sih sebenarnya. Untuk secara proporsional tuh defense Chargers tuh hati-hati aja sih buat para quarterback menurut gua. Ya khususnya Russell Wilson, Derek Carr, Patrick Mahomes. Kalau OL yang nggak bener sih ya goodbye aja sih. Sodako belum azif lah kalau menurut gua itu. Dua orang itu tuh sack machine anjir. Serius, dua orang itu tuh sack machine. Apalagi Russell Wilson lagi. OL Broncos masih belum benar menurut gue. Sack machine sini. Makanya gue sangat menanti si Chargers musim depan bagaimana, khususnya secara defense ya. Ya, dan defense itu juga bukan cuman mereka nge-trade Khalil Mack loh, tapi mereka juga baru aja nge-sign JC Jackson. Betul, secondary-nya makin sih. So, dari secondary-nya ada Derwin James, ada Asante Samuel, ada JC Jackson, pass rushing-nya ada Khalil Mack sama Joey Bosa. Gila. Welcome to the Chargers, baby. Gila. Oh iya, JC Jackson, gila sih. Itu kalau gue reaksi sekalian deh JC Jackson ke Chargers tuh gimana Kak? Kalau reaksi lo? Really great signing ya. Itu mereka bisa dapat top 5, at least banget top 10 cornerback di NFL. Dan mereka sekarang ini lagi fase untuk memanfaatkan rookie kontrak dari Justin Herbert. Justin Herbert sekarang udah di tahun ketiga. Dia predicted harusnya bisa masuk playoff. Ya, who knows nanti. Jadi mereka akan coba manfaatin window-nya mereka di rookie kontrak Justin Herbert dengan invest di defense. Jadi mereka invest di trade kepada Khalil Mack, mereka nge-sign JC Jackson, kemarin musim lalu juga mereka nge-sign Corey Linsley buat melindungin Justin Herbert. So, this is the year buat Chargers biar bisa buktiin kalau mereka sebenarnya adalah calon contender yang emang udah diprediksi dari musim-musim sebelumnya. Oke. Nah, next kita ke trade lainnya ini. Trade QB barunya backgroundnya Okai, tapi itu yang backgroundnya nanti ya. Itu nanti. Nah, ini WR-nya nih dapat nih. Browns nge-trade buat Amari Cooper dari Cowboys. Nah, ini katanya cap casualty lagi ya dari Cowboys. Jadi Browns dapat Amari Cooper sama 2022 6th round draft pick. Cowboys dapat 2022 5th round draft pick dan 6th round draft pick. Jadi 6th round-nya tukeran ya, Browns sama Cowboys. Kak, reaksi lu gimana? Ya Cowboys kan emang juga lagi sulit cap space-nya. Jadi mereka coba ngebuang kontrak yang mahal-mahal dan yang paling gampang buat di get rid of ya Amari Cooper. Ada prediksi kemungkinan
selanjutnya adalah Zeke, tapi gue nggak tahu kalau ada tim yang mau ngambil kontraknya Zeke dengan kondisinya dia yang mungkin udah mulai habis tankinya nih, udah mulai capek juga dia. Jadi kontrak yang paling mudah untuk di trade ke tim lain ya Amari Cooper. At least mereka dapat draft picks. Jadi ya it's a good trade juga buat Browns karena mereka bisa dapat WR yang at least hampir sekaliber dengan OBJ. Ya nggak tahu kalau misalkan itu work out atau enggak. Karena quarterback-nya sudah bukan Baker Mayfield lagi. Sudah bukan Baker Mayfield lagi. Ini nih. Nanti kita bahas nih QB barunya ya, QB barunya Browns yang di sebelahnya Oka ini ya. Yes, sir. Oke. Nah, kalau reaksi lu sama Cowboys nih. Cowboys kan udah buang Cooper, berarti kan sekarang WR1-nya pasti si Lamb ya kan. Yep. Menurut lu Cowboys bakal draft WR nggak di first round tuh, coba. First round. Kalau ngelihat dari draft position mereka sih, kalau secara kasar kayak mereka harusnya masih bisa dapat Chris Olave sih. Harusnya kalau misalnya mereka mau ngambil wide receiver, harusnya mereka masih bisa dapat Chris Olave dari Ohio State. Cuman kan kita nggak tahu nanti bagaimana in terms of what they need. Tapi kalau gua ngeliat dari what Cowboys need from the draft pick gitu, menurut gua yang harus mereka benerin itu seharusnya OL sih. Karena kan OL memang dari dulu itu selalu menjadi poin plusnya Cowboys. Ya ini menurut point of view gue ya. It could be different for another. Menurut gue OL mereka penting karena biar ngebuka jalan mereka buat running game mereka jalan. Ya kalau memang mereka masih mau stay dengan Zeke sih ya mereka harusnya invest di OL harusnya. Cuman kalau mereka mau ngambil wide receiver pun menurut gue juga ya masalah juga toh. Seenggaknya WR1 masih ada CD Lamb dan juga masih ada Michael Gallup dan ya dua orang itu sebenarnya masih bisa you can still depend on him gitu. Dak Prescott masih bisa masih bola ke mereka berdua. Kalau memang mereka butuh wide receiver lagi dengan posisi mereka yang ada di late 20s gitu. Yang di first round late 20s ya my favorite pick it should be Chris Olave. Oke. Next trade selanjutnya ini adalah, ntar gue cari dulu. Lagi-lagi AFC West ya. Ini Raiders mereunikan nih dua teman college yang sudah berpisah selama berapa tahun ya? 7 atau 8 tahun ya? Udah lama lah pokoknya. 8 tahun ya, 8 tahun. Akhirnya kembali lagi. Raiders dapat Davante Adams, anjing. Fuck. Packers dapatnya dapat first round draft pick 2022 tapi cuma 2 pick. Yang kedua 2022 second round draft pick. Nah, lu reaksi lu gimana nih Davante Adams di trade? Ya gimana ya? Ini tuh ngebuat AFC West tuh semakin seru tau gak sih? Karena emang sih kalau Raiders tuh mereka lack star receiver ya. Emang mereka kurang banget. Mereka terlalu bergantung dengan Darren Waller selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Ya walaupun emang hasilnya sih sebenarnya oke-oke aja gitu. Walaupun akhirnya mereka masuk playoff lagi. Cuman kalau lu bergantung terus sama Darren Waller ya nggak akan cukup. Dan yang gue gak nyangka sih Davante Adams. Men ini wah gila sih Raiders. Maksudnya secara offense tuh yang gue sempat meragukan Raiders tuh jadi ini tuh Raiders punya kesempatan besar buat melangkah lebih jauh sih. Karena Davante Adams tuh literally nge-carry Packers selama kurang lebih 3 tahun terakhir dari tahun 2019. Ya kalau bukan karena Davante Adams itu Rodgers tuh nggak akan dapat 2 kali MVP. Nggak akan. Nggak akan dapat itu MVP. Ya satu-satunya WR mereka kan sebenarnya cuma Davante Adams gitu di Packers. Jadi ya menurut gua ya walaupun ini mereka dapat first round pick ya. Cuman I think this is a huge loss for Packers.
Karena ya Rodgers stay tapi technically pasangan lu yang bener-bener setia sama lu tuh udah cabut, pindah ke tim lain. Jadi sebenarnya di sini pengaruhnya Rodgers tuh lebih besar daripada Davante Adams di Packers. Jadi yang seharusnya lu keep itu ya sebenarnya kalau menurut gua ya itu Davante Adams-nya bukan Rodgers-nya. Biarin aja Rodgers pergi gitu menurut gua. Cuman in the end Adams yang pergi ya Raiders is really fun to watch. Gua bakal banyak nonton Raiders sih kayaknya musim depan. Menarik banget sih. Oke. Serius deh. Kak, kalau lu Packers nih Dan juga tambah dikit. Oh, boleh. Nggak cuma offense juga di Raiders ternyata yang bikin gua kaget. Defense-nya juga nambah banyak. Satu Marquis signing yang gila sih. Oh, ini ya Max Crosby ya? Enggak, Chandler Jones. Chandler Jones ya? Oh iya. Chandler Jones. Itu jadi Max Crosby di sebelah kanan, Chandler Jones di sebelah kiri. Aduh. Emang AFC West nih mandi darah bener, udah fix dah. Iya. Kak, Packers nih, Rodgers habis perpanjang kontrak yang dia jadi sekarang jadi QB termahal dalam sejarah ya. Iya. Tapi nggak ada Davante Adams sih, maunya gimana? Ya nggak tahu nih, kayak fans Packers berharap supaya front office dari Packers bisa ngedraft wide receiver, tapi based on trend mereka sih, tapi kayaknya gue nggak akan berharap banyak ya. Kayaknya mereka suka nge-PHP-in fansnya sendiri, ngedraft defensive end, linebacker musim lalu. Cornerback, sorry. Itu linebacker tuh Saints. Cornerback musim lalu, which is still pretty good. Tapi jangan sampai mereka ngedraft QB aja sih di first round ya. But overall sih, ini lebih kepada Davante Adams yang pengen main sama Derek Carr ya. Karena ya koneksi mereka di college itu kan ya mereka pengen main bareng lah gitu. Soalnya gue dengarnya juga mereka si Packers juga menawarkan kontrak lebih gede terhadap Davante Adams dibandingkan dari Raiders. So it's not about the money, tapi sometimes you always want to play with your friends gitu. Dan Raiders tadi seperti yang udah dibilang Nuha, sebenarnya nggak cuma Darren Waller, tapi juga ada Hunter Renfrow. Jadi Hunter Renfrow, yeah. Davante Adams, Hunter Renfrow, lalu juga Darren Waller, running back Josh Jacobs. Mereka still need all-line, terutama di interior. Tapi mereka udah punya weapon yang lengkap, dan mereka I think benar-benar bisa bersaing di AFC West yang benar-benar mandi darah musim ini. Oke. Sebelum kita lanjut ke trade selanjutnya, gue mau bahas ini satu pemain yang desain dan membuat market WR hancur ya. Ini tiba-tiba entah dari mana, gak ada angin, gak ada hujan, Jaguars nge-sign Christian Kirk yang dari Cardinals 4 tahun 72 juta. Come on, Jaguars. Nih, menurut tuh nih, oke deh, menurut tuh nih Kak, ini apakah jadi trigger buat WR yang kontraknya mau habis pada yang apalagi yang ini ya, maksudnya yang kelas A ya. Yes. Yang tier atas ini untuk minta minimal kontraknya 20 juta per tahun, karena kan ini hitungan bersihnya ya, hitungan sebelum dapat ini ya, insentif kan, berarti Christian Kirk dapat per tahunnya 18 juta ya. Gue lupa guaranteed-nya berapa nih. Jadi tapi kan 18 juta nih. Yep. Nah, ini apakah bakal jadi trigger buat WR kelas atas buat extend, gue maunya 20 juta. Ini aja WR kagak jelas bisa 18 juta per tahun. Nah, ini gue maunya 20 juta. Untuk Jaguars kan mereka emang intinya mereka selalu overpaid players ya. Iya. Season. Kayak mereka ngelihat pemain biasa aja tapi nawarin kontraknya bisa gede banget. Karena mereka sebenarnya bukan destinasi yang ditunggu sama para free agents gitu. Jadi mereka mending nawarin kontrak banyak demi menarik pemain yang mereka mau. Gitu. Kalau misalkan merusak market WR,
menurut gue udah dari musim lalu ataupun musim sebelumnya lagi deh, terutama kemarin dengan Kenny Golladay juga dapat 18 juta. Oh iya benar. Musim kemarin nih. Dan itu juga men-trigger WR market buat semakin banyak kontrak yang makin gak masuk akal. Ya, salah satunya nanti yang bakal kita bahas untuk satu trade WR lainnya. Tadi juga Davante Adams juga dapat kontrak baru di Raiders kan. Betul. Jadi ya everyone deserve their back sih sebenarnya. Terutama kayak Davante Adams gitu yang notabene salah satu WR terbaik di NFL, if not the best. Jadi ya itu pinter-pinternya tim NFL aja buat muter-muter cap space aja sih. Ntar, itu masalah mereka. Tapi ya the market is already broken to begin with. So not really concerned sih. Karena gue yakin musim depan bakal lebih gila lagi kontrak-kontraknya. Oke. So ya, sorry, gue nambahin dikit. Boleh. Musim depan itu bakal banyak calon-calon free agent wide receiver yang bisa dapat kontrak segila dari Christian Kirk ataupun lebih. Ada kayak AJ Brown, ada kayak DK Metcalf, ada kayak Terry McLaurin, dan yang paling utama adalah Deebo Samuel masih belum extend kontrak. So ini Deebo Samuel ya benar nih. Wah, si serba bisa tapi dulunya OC-nya Mike McDaniel, sekarang jadi head coach-nya Dolphins ya. Iya. Nah, ini kita harus lihat nih Deebo kapan mau di-extend nih sama 49ers ya. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke trade selanjutnya. Nah, ini baru. Nih background-nya Okan nih. Yang udah dikenalin ke publik Cleveland ya. Akhirnya dapat QB baru yang menyebabkan QB first overall tahun 2018 ya? 2018 ya? Dia itu QB yang diambil ketiga. QB ketiga yang diambil pas 2017. Baker kan 2018 ya? Yep, ya. Nah, yang first overall-nya langsung ngambek. Iya, langsung ngambek nih, langsung. Alah. Cariin gua timnya baru. Ngapain lu udah sama gua masih dari dapat apa? Ngasih ngetet QB. Browns dapat Deshaun Watson. What? Let's go. Browns dapat Deshaun Watson sama 2024 fifth round draft pick. Texans dapat 3 first round. Sesuai permintaan ya, sesuai permintaannya Texans. Kan sudah dibilang 3 first round picks minimal. Nah, 3 first round-nya itu di masing-masing 2022 sampai 2024, 2023 third round sama 2024 fourth round. Kak, lu puas gak nih sama trade-nya nih? 3 first round sekalian buang pemain yang masih terjerat kasus ya. Iya. Nah, lu puas gak nih? Yep. Atau mau kasih ucapan terakhir gitu ke Deshaun Watson, semoga sukses atau gimana gitu di Browns atau gimana? Ucapan dikit lah. Thank you buat Deshaun Watson, QB terbaik di Houston Texans. Yang bakal dilewatin oleh Davis Mills musim depan. Ya. Enggak lah, Davis Mills is the QB1 lah. QB1. Let's go. Ya, untuk kompensasinya sih sebenarnya awalnya kita dari Houston Texans tuh mintanya 3 first round picks plus player ya. Plus player atau 2 player. But karena mungkin negosiasinya ada agak alot juga, dan juga kan Watson minta kontraknya dibikin fully guaranteed juga kan. Jadi, ya. Iya, fully guaranteed anjir. 230 juta. 230 juta for 5 years. Anjir, 5 tahun loh. Jadi mungkin Browns nggak mau ngasih terlalu banyak lagi untuk pemain yang satu meminta direkstruktur kontraknya, kedua masih pending dengan legal case-nya. But overall sih 3 first round picks itu udah mencukupi buat kita lah, udah bisa untuk rebuild kan, kita bisa pick cukup banyak pemain yang bisa jadi foundation juga untuk musim depan. So I think it's a good trade lah, dan Browns juga dapat one of the best QB in the league. Oke. Nah, reaksi lu sama trade-nya Deshaun Watson gimana? Sebagai non fans Texans kan, Oka kan fans Texans. Nah, lu sebagai bukan fans Texans ini gimana reaksinya sama trade-nya Deshaun Watson?
Gue kasihan sama Baker Mayfield aja sih sebenarnya. Kenapa? Karena gue ada temen gue yang benar-benar fans Browns, dia kayaknya memang seneng banget ya. Akhirnya Baker Mayfield bisa diturunin, dia akhirnya nggak main lagi dengan trade Deshaun Watson. Shout out buat my guy Aun Rahman ya. Kalau misalnya lo dengerin, you deserve to be happy man, you deserve to be happy menurut gue. Karena ya Baker sih, mereka udah give everything for Baker Mayfield gitu. Dengan mereka waktu itu datengin Jarvis Landry, mereka sampai datengin OBJ. Ya maksudnya mereka udah mencoba building around Baker Mayfield lah. And ya akhirnya musim lalu drop, nggak work out sama sekali. Menurut gue kesempatannya, maksudnya mungkin ya front office mereka tuh udah sabarannya udah habis lah dengan Baker Mayfield. Akhirnya mereka memutuskan untuk ganti lah, kayaknya kita udah cukup nih. Oke, makasih udah bawa kita ke playoff gitu, ke divisional round, cuman ya tapi malah lu kok malah menurun gitu. Padahal kita expect lebih dari lu sebenarnya. Dan akhirnya mereka trading Deshaun Watson, and it actually good trade sebenarnya, karena walaupun dengan kasusnya Deshaun Watson terakhir dia main itu ya apa namanya, Texans dengan Watson masih bisa leading passing yard menurut gue, leading passing yard, terus masih bisa scoring touchdown dengan squad, dengan tim Texans yang tahun 2020 itu seadanya. Ya yang paling jago di situ ya tidak berarti ya Deshaun Watson gitu. Iya. Jadi ya menurut gue mungkin kalau memang nanti misalnya dia akhirnya main dan kasusnya nggak diangkat gitu di tahun ini, tapi ada kemungkinan sih kayaknya masih bakal disuspend at least 6 game sampai akhirnya main lagi. Dan value yang mereka buang, maksudnya yang trade mereka yang Browns yang itu adalah 3 first round pick, menurut gua agak too much. Karena at least 1 first round pick aja, ini menurut gua udah cukup harusnya. Menurut gua giving 3 first round picks is too much, mengingat tahun lalu Deshaun Watson tuh nggak main sama sekali, jadi kita nggak tahu apakah dia performanya masih bakal sebagus 2020 atau enggak. Itu kan sebenarnya the question yang sebenarnya kita pertanyakan saat ini gitu dengan Deshaun Watson. Tapi melihat dia ya technically sebenarnya nggak main pun bukan karena cedera juga sih. Jadi harusnya itu makanya mungkin front office-nya Browns tuh gambling lagi. Kebanyakan gambling mulu nih kayaknya. Kebanyakan gambling dengan ini. Jadi lagian juga mereka udah ada Amari Cooper juga. It should be pairing duo yang menarik lah antara Watson dan Cooper. Dan OL mereka juga salah satu yang terbaik so far sejauh ini. Jadi ya harusnya bisa bagus lah at least Browns. Maksudnya dengan ceiling mereka tuh jadi lebih naik lagi kalau menurut gue. Ceiling mereka dari sebenarnya di Baker tuh udah mentok. Tahun lalu tuh mentok banget. Udah nggak bisa naik lagi nih. Karena ya saingan lo juga semakin berkembang. Browns berkembang tapi saingan lo juga semakin berkembang juga dengan mereka melakukan sign and trade or bla bla bla. Dengan datangnya Watson yang menurut gue secara ability dan secara ability memang jauh lebih bagus daripada Baker Mayfield. Menurut gue ceilingnya jadi lebih tinggi lagi buat Browns. Let's see next season. Menarik banget sebenarnya buat Browns. Oke. Kita lihat lagi apa ternyata. Nah, ini terakhir di kegilaan Maret ini, ampun Dani. Tahu-tahu out of nowhere, ini insider NFL tiba-tiba memberitakan ini pemain gak mau di-extend kontrak, minta di-trade 2 jam kemudian atau 3 jam sampai 3 jam kemudian langsung dapat tim baru. Dolphins dapat Tyreek Hill. What the hell? Wow. Kalau bahasa Gen Z, kumahau Nah, ini Dolphins dapat Tyreek Hill, Chiefs dapat 2002 first round, 2022 second round, 2022 fourth round, 2023 fourth round, sama 2023 sixth round. No, reaksi lu gimana pas sama trade-nya Tyreek Hill ini? Wah, gila sih gue
Gue speechless sih pas tahu di trade sih. Kalau Obviously I didn't expect that would gonna happen. Iya, karena ini Tyreek Hill loh, maksudnya yang di Chiefs tuh yang gue kira notabene bakal settle aja gitu. Mereka the Chief Dynasty, the Chief Kingdom tuh bakal sustain, bakal apa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba di trade. Ya sebenarnya gue paham sih kenapa akhirnya di trade ya, karena lagi-lagi masalah cap space. Jadi ya mau tidak mau mereka harus ngebuang. Sebenarnya agak disayangkan aja menurut gue secara personal gitu. Cuman kalau melihat peta persaingan dari AFC West kan ya tim lain juga melakukan marquee signing juga gitu. Jadi gue agak bingung nih nanti Chiefs tuh mereka bakal rely ke siapa. Walaupun bakal still Mahomes bakal rely itu Travis Kelce. Cuman untuk opsi deep threat itu yang akan menjadi gue pertanyakan, bakal siapa, Mahomes bakal bergantung sama siapa lagi, karena biasanya kan ini adalah posisinya Tyreek Hill dan dengan bergantungnya sama Dolphins, itu bergantungnya ntar sekarang Mahomes bukan sama Kelce lagi, sama Corvette. Oh iya, jujur ke Chiefs ya. Udah kalau sama Jackson Mahomes deh. Akun TikToknya Chiefs itu langsung having a field day gitu. Langsung dah viral dah. Itu akun TikToknya Chiefs itu langsung update tiap hari itu. Iya kan. Lanjut. Dan kalau ngeliat ke Dolphins ya, ini emang kayak mereka benar-benar pengen building around Tua sih kalau menurut gue. Sedangkan Tua di dua musim pertama di NFL is still questionable menurut gue. Iya, yang digadang-gadang ketika di college menjadi the best quarterback ya belum terjawab sampai sekarang, dan gue belum impress, jujur aja gue belum impress dengan Tua di Dolphins sih menurut gue. Entah kenapa ya gue belum impress sama sekali. Tapi melihat opsi yang mereka ambil, mereka udah punya Jalen Waddle sebelumnya yang notabene ya one of the best wide receiver di kelas 2021. Dan mereka kedapatan lagi Tyreek Hill, itu dua-duanya kan juga larinya kenceng ya, dan juga mereka dapat Raheem Mostert. Iya dapat. Larinya maling semua ya Dolphin ya. Itu turbo semua. Tyreek Hill, Jalen Waddle, Raheem Mostert, larinya udah kayak maling, kenceng-kenceng banget. Dan pertanyaannya sebenarnya sih sekarang satu, Dolphins itu Tua itu bakal gimana dengan 3 weapon kayak begitu? Apakah dia bakal naik atau malah kesiksa? Itu doang pertanyaan gue sekarang. Karena kalau udah dapat weapon yang segitu bagus ya menurut gue, apalagi dengan Tyreek Hill, dengan Raheem Mostert dan juga Jalen Waddle dengan weapon yang menurut gue Patriots kalah. Menurut gue ya. Patriots, terus Jets sama Bills di atas kertas ini weapon yang paling bagus. Harusnya bisa buat juara AFC East at least. Cuman the question mark is how Tua will excel in his third season. Itu pertanyaan terbesar gue sekarang. Oke. Kak, kalau dari Chiefs-nya ini menurut lo apa dengan nih ya, ini ya info ya. Chiefs di tahun ini 2022 berarti bulan depan. Oh iya, gue info, jangan lupa NFL Draft itu bakal diselenggarain akhir bulan puasa ya. Akhir April. 28 ya. Jadi jangan lupa kita belum tahu nih apakah bakal ditayangin sama Mola, karena tahun kemarin tadi ditayangin di Mola first round-nya. Gue baru tahu. Dan ya semoga ini ya, semoga ditayangin beneran sama Mola di first round. Enggak, masalahnya walaupun disiarin juga gue enggak bakal nonton. Ngantuk tidur. Ngantuk ya? Karena sih ada first round pick soalnya. Iya, ini masih ada first round. Iya, kan F dem ngapain gue nonton, enggak ada ngaruhnya buat tim gue. Iya, kan F dem picks ya. Ngapain banyak draft pick? Juara kemarin. By the way, mengenai F dem picks ya, akhirnya tim saat ini banyak yang meniru juga loh. Oh iya ya. Banyak yang ngebuang trade, banyak yang ngebuang picks mereka, bahkan first round pick mereka buat mengambil marquee star player. Bener. This is a trend. Ini udah gue omongin dari episode ya, pokoknya terakhir appearance gue kalau nggak salah di sini. Ini bakal jadi tren menurut gue, dan it actually happen. Nah,
Berarti buat lu semua fans Rams gak usah nonton nanti akhir April. Lu gak ada first round draft pick sampai 2024. Oh enggak. 2024 bukan 2023, 2024. Ya ngapain punya draft pick juara Super Bowl ya dia. Iya, juara. Iya bener. Ngapain draft pick banyak-banyak ya kan. Nah, tapi FYI nih, Chiefs punya dua draft pick dari first round sampai fourth round di tahun ini. Nah, Kak, kalau lu jadi GM Chiefs, apakah ambil WR di first round? Karena yang tadi gue bilang, sampai fourth round punya 2 draft pick loh. Masing-masing first, second, third, sama fourth punya 2 Chiefs. Ada kemungkinan besar ya, mereka bakal coba gantiin Tyreek Hill dengan wide receiver baru di draft. Iya. Dan juga kemungkinan lainnya mereka akan coba draft defensive backs karena Tyrann Mathieu juga masih free agents, jadi mereka masih nungguin statusnya dari Tyrann Mathieu ini. Ketika mereka belum bisa resign dari Tyrann Mathieu, mereka masih ada lubang di secondary, terutama di posisi safety. Jadi ini adalah posisi yang juga harus diaddress sama mereka. Posisi lain DL buat danduin Chris Jones, habisnya Frank Clark gabut. Frank Clark bukan gaji buta ya. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan posisi yang paling mereka cari saat ini. Mereka mungkin lebih coba DB kali ya? Defensive back ya, nggak ada defensive back dan juga wide receiver. Karena itu posisi yang mereka sekarang udah kehilangan 2 pilar mereka di posisi itu, yaitu Tyreek Hill dan juga Tyrann Mathieu. So kemungkinan besar dari 2 posisi itu untuk salah satu first round pick mereka. Oke. Jadi itu kegilaan bulan April Maret ya, gila sih. Lu makanya kita kan selalu udah bilang kan, udah saat nonton NFL off seasonnya bakal gila. Nah, kejadian kan? Kan kita udah bilang dari awal kan, hidupin notifikasi di Instagram karena berita-berita gila off season bakal banyak, dan ternyata kejadian beneran kan. Jadi udah kalau gitu langsung aja join semua sosial media kita. Tadi gue udah bilang di awal, langsung klik semua link di deskripsi video YouTube, langsung aja join. Karena kalau lu ketinggalan satu berita NFL berarti ketinggalan semuanya, oke? Nah, berarti itu rekap semua kegilaan di bulan Maret. Nah, nanti bulan April ya mungkin kita nanti kalau ada breaking news lain kita bakal bahas, atau nanti sebelum draft kita bakal bikin podcast biar mungkin kita bakalan bahas 5 pemain harus dilihat ya di draft ya, karena ini tahun ini nih draftnya QB-nya kagak jelas, first round-nya kayaknya udah kayaknya sih udah bakal fix ini ya, Aidan Hutchinson-nya Michigan, tapi bawahnya berubahnya masih banyak. Nah, jadi nanti sebelum draft kita bakal bikin ya 5 pemain yang yang bakal yang harus suruh lihat nih di draft nanti. Jadi nanti kalau misalnya draft nanti beneran ditayangin di mana, ntar kita infoin di sosial media kita. Jadi thank you Oka sama Noah udah join, thank you semuanya udah nonton podcast di YouTube. Jangan lupa sekali lagi subscribe ke konten sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Yang dengerin audio only di Spotify langsung follow, nanti dapat notifikasi pas kita upload episode ini ya. Sama lagi-lagi kita nggak bakal bosan bilang, klik deskripsi video ini, itu link semua sosial media udah ada semua. Gak usah pakai lama, gak usah pakai banyak mikir, langsung aja klik terus join supaya ngobrol bareng kita tentang NFL ya, biar nggak ketinggalan sama berita NFL Indonesia. Jadi thank you udah nonton dan dengerin, see you di episode selanjutnya ya. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast